Teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan, dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Nah, kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua deklarasi kecurangan ini kecurangan, tidak. Kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap, dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya, mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita akan menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya sekarang berarti akan melaporkan begitu Pak, langkah konkretnya? Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim THN 03, kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01, bagaimana Pak langkah selanjutnya? Sekarang semuanya lagi dikumpulkan.
Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Begitu Ya. Pak Anies? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat minta, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Harapannya Pak Anies, Sibi dan Pak Anies ini kan salah satunya, mungkin kalau misalkan peran TPS, apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Parpol sendiri, Gus, dari PKB, akankah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk pemanggilan ke KPU Bawaslu, seperti apa sih Gus? Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Gimana? Langkah dari 01 Ya. gimana Pak? Gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Artinya komunikasi tersebut sudah ada Pak? Ketemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi tersebut begitu Pak? Sebelumnya fraksi di PKB dikerahkan di Udah dijawab kan Pak Mas. Anies, Tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... 3 partai solid, bukan hanya Pak PKB. Anies tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan Maka itu itu belum dikomunikasikan kepada koalisi. gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius tuh. Pak Anies Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Soalnya banyak asumsi di publik Pak. Terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada di perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami begitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok. Kami itu berdua. Ya. Saya Oh, saya ya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Ya. Good. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Pak Anies, tanggal 15 kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga dengan Gus Imin di The Plaza, itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu terus menerus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saihu, kita ketemu dan membahas langkah-langkah, dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut, dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin 3-tiganya akan dukung jalan sama-sama. Prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya apa?
kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan untuk gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi ini siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya? Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya itu ya, Pak? Allah barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Cukup ya? Cukup ya? Saya apa lagi yang mau diceritain? Jumlah pengamat menilai bahwa bagaimana tanggapannya Pak? Harusnya ke MK. Ini saya yang terjebak, yang lain belum pernah jalan. Iya. Kan saya udah bilang koalisi ini solid, sesolid-solidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi. Kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin untuk kemudian jadi bahan. Pak, bahwa belakangan ini tersiar kabar akan ada pertemuan Pak JK dengan Bu Mega untuk menjembatani komunikasi 01 dan 02, 03 itu gimana? Nanti kita tunggu. Berarti pertemuan itu bakal ada ya Pak Anies? Sebentar, kalau pertemuan belum terjadi kita belum bisa bilang ya. Pak, yang menjadi polemik kan juga penggunaan aplikasi Sirekap itu, dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantu sebenarnya. Dari Bapak sendiri, Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh PDIP. Sama. Oke, cukup ya. Perlu audit nggak sih Pak? Menurut Bapak perlu audit internal nggak terkait hasil? Gini, kita nggak mau gegabah ya. Saya selalu sampaikan kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgement. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah. Ini baru berjalan sekitar 8 hari. Sudah terkumpul luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal, nanti bisa merumuskan langkah kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik. Pelaksanaannya makin hari makin baik. Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan, supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Jadi dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kami hati-hati, tidak gegabah, dan ingin pesan yang disampaikan itu kredibel. Ya? Pak Anies termasuk langkah menggugat hasil pemilu ke MK Pak? Kenapa? Apakah termasuk setelah bukti-bukti itu terkumpulkan, apakah Nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Pak Anies ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak angket. Nah, dari Pak Anies sendiri dengan capres-cawapres dari yang diusung oleh PDIP ini sudah melakukan komunikasi Pak? Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Tapi kalau Pak Anies ada komunikasi dengan Mas Ganjar nggak sih? Pokoknya nanti tahu ketemu aja gitu. Ya, Jadi masih cukup ya. percaya sama Cukup. MK ya Pak Anies? Masih percaya sama MK juga ya? Mau lewat MK juga ntar? Tidak ada jalur yang opsinya ditutup, nggak ada.
semua jalur terbuka opsinya. Termasuk MK. Kita hormati semua dan saya percaya MK malah justru sekarang makin hari makin membuktikan bahwa MK itu adalah majelis yang independen. Mas, soal